Pak Ustadz kan berani bernarasi Islam itu gampang. Islam itu tidak pernah menumbalkan manusia untuk keselamatan. Loh, Pak Ustadz Elik tidak belajar tentang imannya berarti. Bahkan Pak Ustadz Elik cuman berani bilang kalau cuman hewan yang ditumbalkan. Sekarang saya tunjukkan datanya. Ini. Ketika Pak Ustadz tidak mampu menunjukkan datanya ketika bernarasi, sekarang saya tunjukkan datanya. Oke. Di dalam hadis Muslim 4971, Nabi beliau bersabda, di hari kiamat kelak sekelompok dari kaum muslimin akan datang membawa dosa mereka sebesar gunung, lalu Allah mengampuni dosa-dosanya, kemudian dibebankannya kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Selamat datang di kebenaran. Ini kebenaran, ini data menumbalkan Yahudi dan Nasrani. Saya tambahkan datanya di dalam Sahih Muslim 4969. Makanya saya minta datanya tadi, tapi Pak Ustadz Elik tidak sanggup menunjukkan datanya, tapi ini data yang saya tunjukkan. Oke, derajatnya Sahih Muslim 4969. Rasulullah telah bersabda, pada hari kiamat kelak Allah subhanahu wa ta'ala akan menyerahkan seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani kepada setiap orang muslim. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala akan berkata, inilah penebusmu dari siksa api neraka. Jeder, selamat datang di kebenaran. Ini data. Makanya saya minta Pak Ustadz Elik tunjukkan data, tapi tidak mampu menunjukkan data. Nah, terus bicara tentang iman, silakan bantah data saya menggunakan data di dalam hadis Bukhari 6274. Hadis Bukhari 6274, saya bukakan ya, derajatnya sahih ya. Bukhari 6274, derajatnya sahih. Tidaklah berzina orang yang berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman, dan tidaklah mencuri orang yang mencuri ketika ia mencuri dalam keadaan beriman. Jeder, selamat datang di kebenaran. Tolong bantah tiga data saya menggunakan data. Di mana datanya? Seperti yang Bapak narasikan tadi. Yang saya bawa hadis, berarti harusnya Bapak menunjukkan datanya melalui Al-Quran. Di mana kalau keselamatan itu tidak menumbalkan manusia? Di mana datanya kalau keselamatan itu melalui korban hewan? Datanya, karena apa? Yang saya bawakan hadis, Bapak harus bantah dengan Al-Quran. Silakan. Oke. Ya, teman-teman semuanya yang terkasih yang ada di bawah, jazakumullah khairan kasiran atas tap-tap layarnya, atas apa segala supportnya teman-teman. Santai aja teman-teman ya, santai aja. Jadi ternyata dalam Bible tidak ada secara eksplisit dijelaskan tentang Tritunggal atau 3 dalam 1. Ternyata Al-Quran lebih duluan menjelaskan itu teman-teman ya. Ya santai aja. Dalam Al-Quran dijelaskan tentang konsep 3 dalam 1 itu. Saya terangkan teman-teman ya, dalam surah Al-Maidah ayat 73. Di situ dikatakan, Al-Maidah ayat 73 teman-teman ya, dicatat orang-orang muslim yang ada di bawah dan noten-noten. Di sini menjelaskan tentang Tritunggal, akan tetapi tidak membenarkan ya, tidak mendengarkan. Sekali lagi tidak membenarkan. Akan tetapi di sini dikatakan, sungguh telah kupur orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah satu dari yang 3. Padahal tidak ada Tuhan selain yang Maha Esa, teman-teman ya. Ya, jadi Al-Quran menjelaskan ya, teman-teman, telah kafir orang yang mengatakan Allah itu satu dalam 3, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ternyata padahal mereka disuruh menyembah kepada satu Tuhan, teman-teman. Ya. Adapun Bang Oki tadi mengatakan bahwasanya Yesus tidak pernah berdusta, teman-teman ya. Ya. Di situ dalam Bilangan 23 nomor 19 dalil itu mengatakan bahwasanya
Allah bukan manusia sehingga dia bisa berdusta. Nah, dia bantah Yesus memang tidak bisa berdusta, tidak pernah berdusta, makanya dia Tuhan. Tapi yang jelas di sini Allah bukan manusia. Kalau memang Yesus tidak pernah berdusta, tapi siapapun di muka bumi ini tidak pernah menyanggah bahwasanya Yesus itu bukan manusia. Semuanya mengakui Yesus adalah manusia. Kita sepakat di sini Yesus tidak pernah berdusta. Nah, sehingga dikatakan Tuhan oleh Kristen. Tapi yang tidak bisa dipungkiri, Yesus adalah manusia, bukan Allah, bukan Tuhan. Dikatakan dia satu dengan Bapa, Yohanes 5 nomor 26, teman-teman. Seperti Bapa memiliki hidup dalam dirinya sendiri, begitu pula dengan Yesus sebagai anak memiliki hidup dalam dirinya sendiri. Makanya ketika kemudian Bang Oki ngotot mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah, berarti secara otomatis Bang Oki membongkar bahwasanya Bible itu kontradiktif. Bible itu kontradiktif. Nah, divalidasi lagi sejak lahir penontonnya, sejak lahir yang diberitakan Gabriel dalam Lukas 1 nomor 31. Dalam Lukas 1 nomor 31, Gabriel datang membawa berita kepada Maria bahwasanya Maria, engkau akan mengandung seorang anak laki-laki. Seorang anak laki-laki, bukan mengandung Tuhan. Seorang anak laki-laki, bukan mengandung seorang Tuhan. Dan hendaklah engkau menamainya Yesus. Jadi Yesus itu memang tidak pernah berbohong, akan tetapi dia manusia. Dan seandainya hewan pun bisa berbicara, maka hewan pun akan mengatakan Yesus itu adalah manusia, bukan Tuhan. Gitu Bang Oki. Ya, minta maaf Bang Oki, ya, minta maaf, bukan Tuhan. Nah, ada pun tadi tentang mengorbankan orang Yahudi, mengorbankan Yahudi sebagai pengganti dosa, karena yang melakukan dosa adalah Yahudi dan Nasrani yang telah menjadikan Isa putra Maryam sebagai Tuhan selain Allah. Yahudi menjadikan patung anak sapi, menjadikan anak sapi sebagai Tuhan. Makanya dijadikan gantian nanti di yaumil kelak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, karena orang Islam tidak akan pernah disiksa karena dia menuhankan Tuhan yang benar. Nah, tuh. Yang kedua, walaupun saya tidak buka data di sini karena memang ada datanya, ya, bahwasanya kurban itu adalah hewan. Secara nyata dan fakta yang terjadi di lapangan, yang dijadikan kurban orang Islam adalah sapi. Kemarin tuh banyak sekali sapi yang disembeli. Bukan orang Yahudi yang disembeli, bukan orang Nasrani yang disembeli, tapi yang dikurbankan adalah sapi. Fakta nyata, walaupun tidak ada data, ini sifatnya adalah eksplisit, ya, gitu teman-teman ya. Nggak perlu. Nyatanya nggak pernah kami menumbalkan Yahudi menyembeli, memotong mereka. Enggak. Yang kami potong sapi dengan kambing gitu, teman-teman. Ngadi-ngadi aja kau ini. Lanjut. lanjut Bang Wi. Silakan diterima. Siap. Ya, teman-teman Kristen, ya kita harus akui, berdiskusi dengan mereka ini begitu teman-teman. Kalau bahas Alkitab mereka sanggup menunjukkan data, tapi kalau bahas Al-Qur'annya, bahas imannya, congor doang, asumsi doang yang keluar, tidak satu data pun yang keluar dari muncungnya. Bahas Alkitab hebat, ya kan? Sedangkan saya menunjukkan Yahudi dan Nasrani itu sebagai penebus dosa. Kau bantah data saya dengan asumsimu. Mana yang lebih benar, data atau asumsi? Mana yang lebih benar? Saya membantah narasimu menggunakan data, dan kau bantah data saya menggunakan asumsi. Jeder, selamat datang di kebenaran. Itulah kebenarannya yang terjadi. Kami tidak pernah menumbalkan manusia. Jelas-jelas dikatakan di dalam Sahih Muslim 4971. Kau berani bilang, Pak Ustadz Pelik berani bilang, yang melakukan dosa Yahudi dan Nasrani. Pak Ustadz, jangan melampaui apa yang tertulis, ya. Jangan melampaui apa yang tertulis. Di mana di sini tertulis Yahudi dan Nasrani yang melakukan dosa? Di mana?
Tunjukkan saya datanya di dalam Sahih Muslim 4971. Mana? Jelas-jelas di sini yang bicara pakai yang membawa dosa siapa nih? Baca nih teman-teman. Nabi beliau bersabda, di hari kiamat kelak sekelompok dari kaum muslimin akan datang membawa dosa mereka sebesar gunung. Jangan melampaui apa yang tertulis. Tidak ada di sini tertulis Yahudi dan Nasrani yang membawa dosa. Bantah data saya menggunakan data. Jangan bantah data saya menggunakan asumsi liar. Jangan. Karena apa? Saya menjawab menggunakan data dan dalil. Tidak ada Kristen itu menjelaskan tentang Tritunggal. Ketiganya adalah satu Yohanes 5 ayat yang ke-7 saya sudah bacakan. Masa saya harus bacakan ulang? 1 Yohanes 5 ayat yang ke-7. Ada 3 yang memberi kesaksian dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. 1 Yohanes 5 ayat 7 itu data. Saya jawab menggunakan data. Oke, kita balik dulu kamera kita ya teman-teman ya. Nanti dikira kita tidak menunjukkan data. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-7. Ini data nih. Ini. Kalau Alkitab sanggup menjawab pakai data. Ini data. 1 Yohanes 5 ayat ke-7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Matius 28 ayat yang ke-19. Matius 28 ayat yang ke-19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu data. Berdiskusi pakai data. Bapak bertanya menggunakan data, saya jawab menggunakan data. Saya bertanya menggunakan data, dijawab pakai asumsi. Walaupun tidak ada data yang tertulis, tapi jelas yang dikorbankan adalah hewan. Nah terus Sahih Muslim 4971 berbicara tentang apa? Itu pertanyaan saya. Yang membawa dosa siapa sebesar gunung? Loh, jangan melampaui apa yang tertulis. Tolong bantah data saya menggunakan data. Kalau tidak bantah data saya menggunakan data, untuk apa diskusi ini berlangsung? Kalau cuma modal asumsi. Yang saya bingung, teman-teman, ya teman-teman ya, kenapa Pak Ustadz Elik ini lebih paham Alkitab, lebih hafal Alkitab dibandingkan kitabnya sendiri? Coba bantah data saya. Di mana narasi Pak Ustadz Elik kalau Islam itu tidak pernah mengorbankan manusia? Datanya mana? Datanya mana? Untuk jaminan keselamatan agama Pak Ustadz Elik tidak pernah mengorbankan manusia. Itu yang saya kejar. Saya tidak mau lari kemana-mana. Datanya mana? Itu. Kalau tidak sanggup menunjukkan data, untuk apa diskusi ini? Kalau modal asumsi, buat apa kita berdiskusi? Santai aja Bang. Enggak Bang, kita santai, tapi kita harus kasih wawasan untuk yang ke bawah. Jangan diskusi modal asumsi. Diskusi itu modal data dan dalil. Silakan. Oke. Silakan Bang Wi. Copot kacamata kau kalau laki-laki. Lah kenapa rupanya saya biasa lihat begini? Santai aja lo, kok kejang-kejang amat sih lu ah. Santai aja Bang. Jangan ngegas gitu lah. Lapor. Ya, oke. Teman-teman ya. Jadi tadi kan saya sudah jawab, itu bahkan beberapa menit yang lalu saya katakan, tidak ada data secara eksplisit menjelaskan bahwasanya ya, larangan mengorbankan ini. Kalau tadi saya sudah jelaskan sama Bang Oki bahwasanya Yahudi yang dijadikan penebus dan Nasrani itu adalah Yahudi dan Nasrani yang telah berdosa. Yang kedua Bang Oki, kenyataannya tidak ada satupun orang Muslim nih perbaiki aja gayamu, lo kok gayamu seperti itu ah. Ini Bang Oki mau ngelawat.
Inilah Kristen kalau sudah kalah teman-teman, ya dia mencoba untuk memancing emosi, tapi santai aja. Ya. Jadi gini teman-teman ya. Kenyataannya tidak ada satupun muslim yang pernah berkorban pada hari raya kurban dengan mengorbankan ya, memotong orang Yahudi dengan Nasrani. Nggak ada. Nggak ada. Yang ada teman-teman, nah ini teman-teman ya, nah, dia minta data kan, karena takut kalau saya baca Bible, penontonnya takut kalau saya baca Bible, makanya ya tak tunjukkan ya. Ya di sini dalil-dalil tentang ya, dalil-dalil tentang hewan-hewan yang dikorbankan ini. Pertama teman-teman ya, ya di sini dalil-dalil atau apa ya, hewan-hewan yang dikorbankan, sebaik-baik hewan kurban adalah domba jantan yang bertanduk. Bukan di sini dikatakan bahwasanya sebaik-baik korban adalah orang Yahudi. Nah, seperti itu. Jelas ini. Datanya coba baca nanti. Baik-baik, perhatikan Bang Ogi, perhatikan. Sebaik-baik hewan kurban adalah domba jantan yang bertanduk, bukan mengorbankan Tuhan di kayu salib, bukan menggantung Tuhan di kayu salib secara terkutuk pula. Ini nggak seperti itu, Islam bukan ajaran seperti itu. Ya, ini lagi banyak sekali. Sebaik-baik kurban adalah dengan jits, ya, domba yang masih muda. Domba ini banyak sekali nih. Biar berapa kamu minta, kalau minta ya, kamu minta berapa, banyak sekali di sini dijelaskan tentang itu. Bukan, kami tidak mengorbankan manusia. Ya, itu tadi Bang Oki tentang penembusan dosa dengan menggunakan Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Yahudi dan Nasrani lah yang menggantikan kami kelak tentang masuk ke dalam neraka, karena mereka yang berdosa, kami beramal, makanya kami masuk surga. Itu. Nah, paham kan? Ya, di sini Bang Oki, kalau kita saling memaksakan, ya, pertanyaan dijawab sesuai dengan kebutuhan keinginan kamu, Oki. Saya tanya juga sama Oki. Tunjukkan data secara eksplisit. Ini baru satu pertanyaan saya. Dari tadi saya diskusi sama Bang Oki, baru satu pertanyaan saya ini. Tunjukkan data secara eksplisit dalam Bible bahwasanya Kristen, ya, Kristen akan masuk surga, ya. Jadi Kristen masuk surga, ya. Jadi Kristen masuk surga, catat. Siapa yang beragama Kristen masuk surga, ya. Itu satu. Yang kedua, oke ya, catat baik-baik ya, oke ya. Yang kedua, tunjukkan data secara eksplisit yang mengatakan bahwasanya agamanya Musa, Harun, Ishak, Yakub agama Kristen, ya. Saya ulangi pertanyaan saya, tunjukkan datanya kalau agama Ibrahim, Musa, Ishak dan Yakub adalah Kristen, ya. Nah, giliran kamu saya tanya seperti pertanyaan kamu tadi di mirroring. Kalau kamu mau dijawab pertanyaan kamu sebagaimana kebutuhanmu, apa keinginanmu, saya tanya juga kepada kamu. Tunjukkan datanya kalau agama Musa, Harun, Ishak, dan Yakub adalah agama Kristen. Itu pertanyaan kedua. Pertanyaan tadi, tunjukkan bahwasanya Kristen masuk surga. Kristen ya, ada kata Kristen. Ada kata Kristen. Jangan, nggak perlu jawab kalau tidak ada kata Kristen. Kalau tidak ada kata Kristen, mending nggak usah dijawab. Silahkan dijawab pertanyaan saya. Macet dong nanti. Oke, silakan diterima. Oke, inilah kadang tuh males berdiskusi dengan kalian tuh begini, nggak maju-maju. Coba saya tanya dulu, yang bernarasi kalau Islam itu tidak pernah menumbalkan manusia siapa? Anda. Saya minta datanya. Anda tidak sanggup menunjukkan apa hubungannya kurban dengan jaminan keselamatan. Saya mau sesuai keinginan saya. Loh, Anda yang berbicara Islam tidak pernah menumbalkan manusia. Saya minta tertulis di mana? Apa hubungannya keselamatan dengan kurban?
Alah, memang lucu ya teman-teman. Inilah suka putar balik omongan. Saya nggak bernarasi, yang bernarasi Islam tidak pernah menyebalkan manusia, Pak Ustadz Pelik. Saya kejar datanya, tidak sanggup menunjukkan data, dibilangnya saya maksa. Sedangkan saya sanggup menunjukkan data kalau Yahudi dan Nasrani itu sebagai penebus dosa. Itulah kualitas kita. Kan diputar-putar balik teman-teman. Nah terus nanya, di mana ada tertulis kata Kristen? Ingat, Tuhan Yesus datang ke dunia ini tidak membawa agama. Di dalam iman kami, agama tidak menyelamatkan. Kristen itu tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan itu Roma 10 ayat ke-9. Jika dengan mulutmu kamu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah telah membangkitkan dia dari antara mati, maka kamu akan diselamatkan. Datanya mana? Kalau saya jawab pakai data, tidak modal asumsi, modal bohong. Ini data nih. Yohanes 10 ayat 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan tidak seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Yohanes 3 ayat ke-17. Saya tambahkan datanya. Ini data. Kalau Kristen itu berbicara pakai data, tidak pakai asumsi. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh dia. Bukan cuman Kristen. Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan cuman Kristen. Itu loh. Makanya diskusi pakai data. Nah kalau modal asumsi, mohon maaf. Buat apa diskusi modal asumsi? Yang ngomong Islam tidak pernah menumbalkan manusia, mengorbankan manusia, gampang di dalam iman Islam keselamatannya. Yahudi dan Nasrani buat apa? Untuk menebus dosa. Yang pertama. Dan yang kedua, apa hubungan kurban dengan jaminan keselamatan? Kok larinya ke kurban? Kurban itu yang saya tahu di dalam imannya Pak Ustadz Pelik itu yang pertama untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu tujuan kita berkurban. Yang kedua, menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah. Yang ketiga, menjalin hubungan sosial. Yang keempat, mengurangi sifat-sifat pikir dan egoisme. Yang kelima, meneladani Nabi Ibrahim. Lo sejak kapan ada hubungannya dengan keselamatan dulu? Yang dibahas Yahudi dan Nasrani larinya ke kurban. Loh. Itu makanya jujur Pak Ustadz, saya tuh nggak mau berdiskusi dengan orang yang tidak punya data. Kenapa? Saya bantah data Pak Ustadz dengan data. Saya bantah narasimu dengan data. Tapi Pak Ustadz bantah data saya dengan asumsi liar. Itu buat apa diskusi? Nggak kelas ya Pak, mohon maaf Pak, bukan saya merendahkan Bapak ya, saya cuma mau berdiskusi dengan orang-orang yang punya data dan dalil. Tapi kalau tidak punya data dan dalil, mohon maaf, saya tidak akan berdiskusi dengan orang seperti itu. Jangan lari, 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 jangan kabur penonton. Inilah kualitas oten penonton. Ya, kualitas kloten. Jadi data yang saya berikan tadi tentang ya hewan kurban itu bukan data. Bibel-bibel yang saya sampaikan tadi bukan data. Ternyata Bibel itu bukan data penonton. Ya. Katanya apa hubungannya kurban dengan penebusan dosa? Kristen ini botol. Kenapa? Dia menyangka bahwasanya yang memasukkan orang ke dalam surga adalah amalan. Tidak seperti itu. Dengan berkurban, berbagi kepada masyarakat, memberikan hadiah, mendekatkan diri kepada Allah sehingga mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala, sehingga umat Islam itu selamat seperti itu. Ya. Penonton, kenapa takut penonton? Kenapa takut tadi Oki penonton? Mau saya kasih tahu penonton? Mau saya kasih tahu kenapa Oki takut? Mau saya kasih tahu kenapa Oki lari? Mau? Mau tak saya kasih tahu kenapa Oki lari? Mau? Oki lari
Karena apa? Tidak sanggup menjawab pertanyaan saya kalau agamanya Musa Ibrahim itu adalah Kristen. Yang kedua, tidak ada data secara eksplisit menjelaskan bahwa agama Kristen itu bisa selamat. Tidak ada agama Kristen. Dalam Bible tidak ada kata Kristen. Dalam Bible tidak ada kata Kristen. Karena kenapa? Kristen itu buatan Paulus, Kisah Para Rasul 11:26. Yesus tidak mengenal Kristen, teman-teman. Yang kedua, dalam Al-Quran dijelaskan secara eksplisit, secara spesifik, bahwasanya agama Ibrahim, qalu amanna billahi wa ma unsila ilaina wa ma unsila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yakub wal asbati minal muslimin. Mereka semuanya agama Islam. Sementara kita mirroring tanya kepada Kristen, buktikan kalau agama mereka agama Kristen, sampai kiamat pun tidak akan pernah menemukan jawaban itu. Makanya Oki lari dari medan pertempuran, teman-teman. Lari dengan mencoba framing katanya nggak ada data. Nah, apa yang saya paparkan tadi tentang konsep Tritunggal, ternyata Al-Quran itu menjelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 73. Yang kedua, tentang hewan-hewan yang dikurbankan. Yang dikurbankan adalah hewan domba, bukan manusia. Yang mengorbankan manusia sebagai konsep penebusan dosa adalah Kristen dengan menggantung Tuhannya secara terkutuk di kayu salib. Siapa yang digantung di kayu salib, penonton? Secara terkutuk Tuhan yang digantung di kayu salib. Memang sulit. Iya, teman-teman, ya terima kasih dukungannya teman-teman yang ada di bawah. Teman-teman yang sudah dukung di bawah, jazakumullah khairan kasiran. Hanya Allah yang bisa membalas kebaikan antum semuanya yang ada di bawah.